Pada episode sebelumnya, cerita berakhir ketika Min menghampiri Wan Wan dan mengajukan sebuah pertanyaan padanya. Cerita berlanjut ke episode 13, dibuka dengan sedikit cuplikan masa lalu saat Win datang ke pemakaman Pal. Pal semasa hidupnya dikenal sebagai pembawa pengaruh buruk terhadap semua orang di sekitarnya, karena ia hidup bebas dengan gonta-ganti pasangan dan seorang pecandu narkoba. Berbanding terbalik dengan dugaan Pu pada episode sebelumnya yang berpikir Win sangat mencintai Pal hingga marah pada Pre. Justru raut wajah Win tampak memendam kebencian dan kemarahan pada Pal. Saking emosinya, ia membuka paksa peti mati Pal yang menyebabkan kehebohan di acara pemakaman tersebut. Kembali ke masa sekarang, Min menuduh Wan Wan sebagai pelaku yang telah menukar video presentasi pernikahan Pre karena Wan Wan diduga menaruh dendam pada Pre yang telah menabrak adiknya hingga koma. Wan Wan sangat murka. Ia menyuruh Min diam. Sikap Min yang seolah-olah tahu segalanya, sok baik dan sok menjadi pahlawan bagi sahabatnya membuat Wan Wan muak. Wan Wan kemudian bercerita mengingat kejadian di masa lalu sebelum Win koma. Ia mencari keberadaan Win dan menemukannya sedang termenung di kamar dengan tatapan kosong. Kondisi Win sangat memprihatinkan dengan pergelangan tangannya yang berdarah karena berusaha bunuh diri. Dengan panik, ia menelpon ibunya meminta agar adiknya segera dibawa ke rumah sakit. Namun Win malah kabur. Tidak hanya Rouge, hidup Win juga hancur setelah video dan fotonya bocor atas kelalaian Saras. Frustasi, Win akhirnya bunuh diri dengan menabrakkan tubuhnya pada mobil yang lewat. Jadi, Pre bukanlah yang menabrak Win. Sebenarnya, Wan Wan ingin mengubur kejadian itu dan tak berniat mengoreknya kembali. Namun, Min menggali begitu dalam hingga kenyataan itu pun terungkap ke permukaan. Ditambah lagi, Min lah yang menyebarkan video mesum Win, padahal dulu Wan Wan mati-matian menghapus semua jejak video tersebut. Min begitu terkejut mendengar kenyataan yang dilontarkan oleh Wan Wan. Ujung-ujungnya ia malah menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa saat ia ingin membantu orang lain justru berujung menyakiti semua orang? Di apartemen Saras dan Mei akhirnya melihat isi video dashboard mobil yang menabrak Win. Sama seperti cerita yang disampaikan oleh Wan Wan pada Min, video itu memperlihatkan bahwa Win sengaja menabrakkan tubuhnya ke mobil. Keduanya pun terkejut. Saras kembali menyalahkan dirinya atas kelalaiannya di masa lalu yang membuat hidup banyak orang hancur. Esok harinya, Mei menjalani aktivitasnya seperti biasanya. Usai bertemu dengan seorang klien, Wi kembali mengejarnya. Hidupnya benar-benar tak tenang. Secara kebetulan, ia berpapasan dengan Min yang saat itu berada di tempat yang sama. Min merasa ada yang tidak beres dengan Mei. Sebelum terjadi hal buruk pada Mei, Min pun berhasil menyelamatkan Mei dari Wei. Kejadian ini membuat keduanya bersahabat kembali. Mei merasa bersalah tentang banyak hal kepada Min. Yang dilakukannya pada Min sebelumnya hanya semata-mata merasa cemburu sebab semua orang menyukai Min. Mereka banyak berbincang tentang banyak hal hingga Mei mengetahui hubungan Pete dan Min yang telah kandas. Di lain sisi, Rouge kembali menemui Saras untuk meminjam uang. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, ia kemudian merayu Saras agar mau menjalin hubungan kembali dengannya. Namun Saras menolaknya mentah-mentah.
说的太近了。 Trump datang di waktu yang tepat di saat Ruch mulai berlaku kasar pada Saras. Ketika tahu bahwa Trump adalah pacar baru Saras, Ruch pun menjelek-jelekan Saras di depan Trump. มันล่าตั้งแต่เรียนแล้วเป็นแฟนกับมันของส่วน Usai kejadian tersebut, suasana di antara Saras dan Trump menjadi agak canggung. Trump marah pada Saras sebab Saras tidak memberitahu dirinya jika ternyata mantan pacarnya masih mengganggu kehidupannya. Namun kemarahan Trump tak berlangsung lama. Mereka pun kembali berbaikan. มันอันตรายนะคุณถ้าเขาแอบมาดักเจอคุณตอนดึกแล้วถ้าสมมติว่าเขาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายคุณ Sebagai teman yang baik, Mei mencoba berbicara dengan Pete agar Pete bersedia memberi kesempatan kedua untuk Min. Melalui Mei, terungkaplah masa lalu yang selama ini disembunyikan oleh Min. Alasan kenapa Min menerima uang suap yang diberikan Ibu Pete. Kala itu Min tengah mengandung buah hatinya bersama Pete. Saat itu ia bingung mencari solusi atas kehamilannya karena ia dan Pete sedang menjalin hubungan jarak jauh. Ibunya pun tidak tahu tentang kehamilannya. Akhirnya ia ditemani Pre memberitahu Ibu Pete mengenai kehamilannya. Berharap mendapat solusi yang baik, justru Ibu Pete menyuruhnya menggugurkan kandungannya. แม่มาบอกแม่พอคิดว่าแม่จะเป็นที่พึ่งให้พวกเราได้แต่ถ้าแม่จะให้มีนทำแบบเนี้ย Ibu Pete tidak ingin masa depan Pete tercoreng akibat kehamilan Min. Ibu Pete juga memintanya untuk merahasiakan semuanya dari Pete. Di saat yang bersamaan, adiknya juga sakit dan membutuhkan uang banyak untuk pengobatan. Lalu Ibu Pete memberikan sejumlah uang padanya untuk menggugurkan kandungannya. Uang tersebut Min berikan kepada ibunya untuk pengobatan sang adik. อ๋อนี่แพ้ให้เราเยอะมากขนาดนี้เลยเหรอลูกค่ะ Episode 13 berakhir dengan Pete dan Min yang berbaikan dan menjalin hubungan kembali.